Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini, Hana ingin sekali mengajak Bapak Ibu, Saudara terkasih untuk merenungkan, menerapi, dan melakukan ajaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian firman yang indah daripada-Mu Tuhan. Engkau bimbing kami Tuhan, kiranya renungan yang Engkau berikan ini Tuhan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami untuk saat ini sampai dengan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, untuk tema renungan kita pada pagi hari ini adalah cara hidup yang perlu diteladani. Kenapa sih kita harus menjadi teladan bagi hidup kita ini? Tidak hanya untuk masyarakat yang di sekitar kita, untuk saudara, untuk teman, bahkan juga orang lain yang bahkan kita tidak kenal. Orang itu harus melihat, oh, anak ini bisa menjadi teladan bagi kita. Untuk dasar firman yang menjadi tema kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, diambil dari 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang dipercaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Di sini kita membaca dan mengerti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di sini tertulis bahwa kamu telah menjadi teladan. Di sini kita memang harus menjadi teladan, dituntut menjadi teladan bagi hidup. Karena apa? Orang yang melihat kita ini akan berpikiran, oh, anak ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Apa sih contohnya, Bapak Ibu Saudara terkasih? Contohnya adalah untuk contoh yang simpel saja. Kita berbuat kasih, melakukan kasih di dalam Tuhan. Jadi kita harus menerapkan kasih di dalam hidup kita. Jadi apa yang telah Tuhan ajarkan kasih, itu tetap sangat amat mudah sekali kita terapkan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Contohnya seperti kita melihat orang kesusahan. Tidak harus orang yang kita kenal, tetapi contoh kecil, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat orang kesusahan membawa belanjaan di jalan seketika kita pulang dari pasar atau pulang dari belanja, melihat orang itu kesusahan membawa belanjaan yang sangat berat. Mungkin kita melihat, oh kasihan, hati kita tergerak untuk melakukan bantuan, memberi bantuan untuk orang yang membawa belanjaan itu. Kemudian contoh lagi, kita tidak berbicara kasar. Tidak berbicara kasar ini kita bisa menjadi contoh yang sangat baik. Hal yang sangat amat diinginkan oleh beberapa orang. Bagaimana caranya sih anak ini tidak berbicara kasar, tidak melakukan hal yang buruk? Itu salah satu contoh teladan dalam diri kita untuk orang lain. Lalu untuk yang ketiga adalah gaya hidup. Gaya hidup ini maksudnya gaya hidup yang benar-benar di dalam Tuhan. Kita tidak berfoya-foya, kita tidak menghambur-hamburkan uang, kita tidak pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara terkasih yang di dalam Tuhan. Kita sangat amat harus menunjukkan bahwa kita ini menjadi teladan yang sangat amat diidamkan oleh semua orang. Tetapi kita dalam melakukan hal yang teladan ini, kita tidak boleh meninggikan diri, kita boleh menyombongkan diri, Bapak Ibu Saudara terkasih yang di dalam Tuhan. Jadi kita haruslah melakukan hal teladan ini penuh dengan sukacita, penuh dengan keikhlasan hati, dan penuh dengan kedamaian.
contoh lagi Bapak Ibu, cara hidup kita yang harus ladani adalah kata-kata postingan kita di sosial media yang kita unggah, yang secara otomatis itu sudah dilihat semua orang. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi yang baik, kita bisa menjadi teladan yang baik, kita bisa menggunakan sosial media dengan sepatutnya. Kita gunakan dengan yang baik dan benar. Bagaimana caranya agar orang melihat kita ini bisa mempunyai pendapat, anak ini menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Dimulai dari caption yang kita posting di sosial media, entah dari foto ataukah hanya sekedar caption status saja. Di situ kita bisa menunjukkan bagaimana sih cara hidup kita yang lebih baik, kita unggah di sosial media, kita sharing ke seluruh penjuru dunia yang bisa melihat postingan kita di sosial media, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi di sini kita melakukan hal yang harus menjadi teladan bagi orang lain, tidak hanya di dunia nyata, tetapi di sosial media, dimanapun, apapun media yang kita gunakan, apapun kondisi yang kita rasakan, kita harus tetap menjadi teladan bagi saudara, kerabat, sahabat, dan orang lain. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, renungan pagi hari ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengajarkan kami untuk menjadi teladan yang lebih baik Tuhan, dengan hidup yang Engkau ajarkan kepada kami untuk menjadi teladan bagi orang lain Tuhan, bagi kerabat, saudara, keluarga maupun teman-teman kami maupun orang tidak dikenal Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk renungan-Mu pada pagi hari ini yang sangat indah Tuhan. Juga Tuhan, kiranya tema renungan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman bagi hidup kami sekarang sampai dengan selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini yang Hana bawakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kiranya cara hidup yang perlu diteladani ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.